Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya ada kabar sebetulnya agak mengejutkan juga, dan harusnya kemarin ya saya ngabarinnya, tapi karena ada kerjaan yang ya mepet banget lah, riweh gitu ya, jadi nggak sempat ngabarin teman-teman semua. Di antaranya ada kabar mengenai perubahan draft susunan pemain yang memang sebelum pramusim besok itu agak sedikit berubah dari Luis Milla. Nah, nantilah untuk selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik teman-teman Boboto, diawali kabar hari ini sebetulnya ada hal yang membuat saya agak sedikit heran gitu ya dengan manajemen Persib yang memang kesannya plin-plan gitu menentukan status pemain. Nah, ini juga diantaranya ada Ridwan Ansori yang kemarin akhirnya diperpanjang untuk kontraknya 1 musim ke depan. Nah, ini juga sebetulnya pernah saya bahas di beberapa video kemarin mengenai Ridwan Ansori ini, yang bahkan sempat berlatih ya di skuad Persikabo gitu, walaupun ya bukan secara resmi lah. Nah, ini juga menandakan bahwa ada sesuatu sebetulnya dengan manajemen mengenai status pemain dalam menentukan masa depannya. Di antaranya kemarin saya sudah bahas ada bocoran di pertengahan bulan Mei ini sebetulnya ada pemain yang akan dilepas atau yang akan dipinjamkan gitu ya. Nah, beredar ya nama David Tulmakik dan Ridwan Ansori setelah yang sebelumnya yang sudah out, yang sudah saya kabarin juga. Nah, untuk David Tulmakik kan sudah resmi dilepas, dan sebetulnya Ridwan Ansori ini juga masuk daftar jual gitu ya, bahkan tidak diperpanjang kontraknya. Tapi saya juga pernah bahas mengenai Ridwan Ansori yang mana menjadi pertimbangan manajemen apabila untuk regulasi musim depan mengharuskan pemain U23 menjadi starting 11 dan bermain penuh selama 45 menit atau satu babak. Dan ini juga menjadi satu maksudnya satu pertimbangan manajemen, yang mana kalau beberapa pemain U23 yang ada di skuad Persib saat ini dipanggil timnas atau mengalami cedera atau akumulasi kartu, sehingga ya iya, nantinya nggak ada cadangan lah, sehingga ya mungkin dipertimbangkan balik, akhirnya tetap mempertahankan atau memperpanjang Ridwan Ansori ini selama 1 musim. Nah, tapi saya juga ada kabar di balik itu semua, katanya untuk manajemen tuh sempat kemarin mengincar beberapa pemain yang memang U23 juga, entah itu statusnya berstatus tim nasional atau memang pemain yang sudah beredar di Liga 1, tapi akhirnya deadlock, tidak ada kelanjutan negosiasinya, entah itu memang tidak deal banyak hal gitu ya, sehingga ya dengan waktu yang mepet ini sebelum pramusim akhirnya ya sudah memutuskan ya udah Ridwan Ansori kita perpanjang saja kontraknya, mungkin gitu ya. Jadi ya inilah alasannya kenapa memang manajemen sering bilang nanti saja, karena memang masih banyak perubahan, bahkan menjelang akhir pun tetap ada perubahan. Baik, itu sekedar untuk kabar dari Ridwan Ansori. Lalu di sini juga ada kabar yang kemarin mau saya bahas sebetulnya mengenai draft tentang Victor Igbonevo ya. Jadi di sini pun kemarin saya sempat membahas akan dipinjamkan gitu. Nah, ini juga sebetulnya sudah beredar gitu draft untuk pemain belakang ini, tepatnya untuk pemain senior ya. Jadi untuk beberapa pemain senior ini akhirnya ya yang dikorbankan Victor Igbonevo, yang mana sudah masuk daftar di loan gitu, daftar peminjaman, karena manajemen juga katanya membuka opsi menjual, namun dari berapa lama
tidak ada klub Liga 1 yang menawar. Nah, ini juga berdasarkan yang saya dapat gitu infonya, ya Iqbal Nevo juga nggak mau lah main kalau di luar Liga 1 gitu. Jadi ya otomatis pilihannya bertahan di Persib Bandung. Tapi Persib sendiri katanya kan memang akan mendatangkan satu pemain belakang baru asing gitu menjadi tandem, dan ini udah saya bahas dulu ya, bahkan bulan yang lalu lah, apakah Nick akan mendapatkan tandem atau memang Nick sendiri yang akan diganti. Tapi kayaknya sih akan mendapatkan tandem baru. Nah, tandem baru ini untuk posisinya mengancam posisi back senior yang ada di Persib saat ini. Jadi persaingannya tuh memang ya akan ketat banget, dan salah satu ya pemain senior itu antara Jupe atau Iqbal Nevo ya harus mengalah gitu. Jadi agak sedikit minim lah untuk menit bermainnya. Tapi itu balik lagi ke manajemen. Akhirnya manajemen membuka opsi peminjaman dan meminjamkan membuka negosiasi ke Liga 1 lah, untuk ke klub Liga 1 yang lain untuk mau nggak nih dipinjemin untuk Iqbal Nevo. Tapi kemarin juga beredar kabar ya dari satu platform media sosial gitu yang bilang Persebaya memang menolak gitu ya. Jadi itu juga sudah disampaikan oleh manajemen Persebaya, ya saat ini sudah cukup tidak butuh pemain belakang lagi. Jadi ya mau nggak mau Iqbal Nevo ini ya tetap kayaknya musim depan ada di Persib Bandung. Nah, untuk detik terakhir kita juga kurang tahu gimana nasibnya, tapi yang jelas untuk saat ini akhirnya di-keep oleh manajemen, tidak ditawarkan atau tidak dipinjamkan. Jadi ya masih ada di skuad Persib Bandung musim depan, dan ya tinggal nunggu pemain yang datangnya aja. Apakah nanti menggantikan atau menjadi tandem Nick di situ, dan ada pemain senior yang tergantikan lah gitu ya. Baik, yang selanjutnya ini sebetulnya kemarin ada pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang belum saya jawab mengenai Ricky Kambuaya juga. Apakah benar katanya akan ke PSM Makassar? Nah, ini agak sensitif sebetulnya kalau untuk Ricky Kambuaya, karena kemarin tuh apa ya, gimana ya saya jelasinnya. Untuk di PSM sendiri lah, kita bahas dulu PSM sedikit. Itu untuk lini serangnya atau lini playmakernya itu memang sudah padat, dan saya pikir ya nggak inilah kalau Ricky kesana juga sama juga, bahkan harus bersaing dengan yang ada. Nah, kalau untuk kemungkinan di Persib itu masih kemungkinan ya masih dapat menit bermain yang agak banyak, walaupun memang misalkan nanti ada playmaker baru, kalau ada ya ini atau di posisi ini memang diperlukan yang playmaker dan lini belakang terutama. Nah, ini memang harus ada persaingan yang ketat lah nantinya, karena Luis Milla sendiri bilang ya maunya harus ada bersaing gitu untuk mendapatkan posisi inti, karena biar mainnya lebih gacor pada saat pertandingan utamanya. Nah, jadi untuk prediksi kayaknya untuk Ricky Kambuaya ini ya tetap ada di Persib juga musim depan gitu. Jadi nggak akan ke PSM lah intinya gitu ya. Dan ya selebih-lebihnya itu kita nggak akan bahas banyak, karena ini ada beberapa hal yang sensitif gitu ya mengenai ya salah satunya apakah nggak mau dicadangkan atau gimana lah, itu tergantung pelatih yang punya kewenangan itu. Saya bahas mengenai regulasi musim depan juga. Kemarin mungkin yang masih kurang jelas mengenai isu regulasi supporter ya, yang akan mengurangi poin begitu. Jadi kalau untuk itu memang nanti akan ada sosialisasi dulu dengan klub Liga 1, di mana klub Liga 1 nanti punya masukan-masukan. Jadi nantinya pengurangan poinnya itu yang bagaimana, atau yang kerusuhan yang dinilai itu bagaimana, yang sehingga ya harus ada investigasi lah. Takutnya kan memang ada supporter yang susupan atau supporter yang jadi-jadian, yang nggak suka sama klub Persib misalkan masuk dari luar mencoba bikin rusuh atau lain sebagainya, yaitu menjadi satu bahan masukan juga buat PT LIB dan PSSI. Tapi yang jelas ya ini belum di-share, baru secara internal dulu. Tapi
dalam jangka waktu dekat katanya akan ada sosialisasi dan klub Liga 1 bisa mengutarakan untuk apa ya, masukan-masukannya lah untuk lebih baik di regulasi musim depan. Mungkin itu dulu teman-teman bobotoh informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Selamat berhari Minggu, selamat istirahat, selamat liburan. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.